Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama BNF Service Elektronik. Oke lur, saya sedang membenahi ya. Ini kulkas satu pintu, mereknya Sharp. Udah lama sekali. Itu dia, sampai tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi gini, kasusnya ini dia pintunya nggak mau rapat ya lur, nggak mau rapat. Kata pemiliknya mesinnya bekerja semalaman nggak mau berhenti karena ya memang pintunya nggak mau rapat ya. Walaupun termostat itu dia nempel di evap, tapi kan kalau suhunya dia belum terpenuhi ya nggak bakal berhenti gitu ya. Oke, untuk langkah pertama kita pastikan dulu nih untuk karetnya pintu dan posisi pintu ya. Jadi ini alhamdulillah udah selesai loh. Jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan pada karetnya ya, mungkin ada beberapa kasus karetnya yang sudah tidak lentur alias kaku ya. Ya namun kalau magnetnya ini masih berfungsi pada dinding kulkas ya enggak masalah gitu ya. Terus yang kedua adalah posisi pintunya ini dia bengkok atau enggak gitu ya. Kita lihat secara fisik itu, center atau tidak gitu ya. Nah alhamdulillah ini pintunya masih normal ya lur. Hanya saja memang untuk kerapatan ini dia nggak mau rapat pada posisi mampang kiri sini ya, sampai dengan setengah. Nah, jadi yang saya temukan tadi itu ada bahan yang dia posisinya di bawah sini tempat sayuran, itu ada bungkusan yang dia mengganjal pintu ini ya. Nah, mengganjal pintu, jadi makanya dia nggak mau rapat gitu ya posisinya. Jadi gitu ya, kembali lagi menaruh bahannya itu dia nggak sesuai tempatnya atau lepas dari kandang gitu ya. Oke, nah kebetulan tadi ini kotor dan dia udah sangat tebal sekali esnya ya, bahkan sampai segini nih tebelnya, kurang lebih berapa ini, 10 cm lah itu ya, sampai daging di dalamnya ini pun sampai terkubur dengan es gitu ya. Nah, jadi sekalian aja ini tadi saya bersihkan, saya kocor, saya cuci, saya laundry pakai ini sanyo ya, pakai pompa air. Jadi sekalian aja saya laundry ini ya, tadi saya bersihkan, saya laundry. Jadi gini, kalau untuk kasus yang pintu karet ini bisa kita panaskan dengan air mendidih atau air hangat ya, jangan mendidih, air hangat, kita masak air hangat gitu ya. Kita copot atau tidak dicopot tidak apa-apa, tapi dikocor dengan air hangat dan posisinya itu harus menutup seperti ini dulu itu ya, sambil kita benarkan atau kita tekan-tekan aja mana yang bagian yang kurang rapat ya kita rapatkan itu ya. Dan yang kedua pakai alat hot gun kan pistol ya, hot gun atau high dryer gitu ya, bisa. Kalau hot gun ya harus hati-hati karena kan panasnya dia sangat istimewa, takutnya dia meleleh gitu ya. Kalau high dryer dia kan panasnya sedang tuh, nah, lebih enak ya. Nah, sambil kita tata-tata juga gitu ya, ditata, ditekuk-tekuk kayak gini, dipas-paskan aja posisinya sambil mesin dihidupkan, kulkasnya dihidupkan gitu ya. Kalau hanya begini saja terus ditata terus dirapatkan ya, ini nggak mau nempel karena si magnet ini kan posisinya pada dinding ini, jadi dia harus ada suhu panas agar dia lentur juga ininya. Nah itu ya. Jadi untuk kasus kali ini bukan karena tidak dinginnya atau kurang dingin, bukan karena mesin, karena apa, bukan, tapi karena pintunya yang kurang rapat itu. Oke, nah, solusi yang kedua seperti itu. Terus yang ketiga, kalau memang
karet ini sudah tidak layak pakai atau pecah atau bagaimana, atau sudah kaku nggak bisa lentur, ya harus diganti. Nah gitu ya, ganti asalkan posisi pintunya masih enak, masih center gitu ya. Nah, tuh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya lur. Nah, tutorial kali ini cara menangani pintu, karet pintu yang kurang bisa rapat gitu ya. Satu pakai air, yang kedua pakai hot gun atau hair dryer, yang ketiga ya ganti. Nah, kebetulan ini karetnya tidak masalah. Oke. Kalau untuk masalah ngelondri ini, karena esnya tadi tahu wobble banget. Nah ini kalau berani ya enggak apa-apa, pakai air, pakai pompa air, atau intinya pakai selang, pakai air, dikocor. Namun jangan juga dicolokkan gitu ya. Tidak dengan dicolokkan atau lepas steker, lepas colokan kulkas, biar tidak ada arus sama sekali itu ya. Nah jadi di laundry gitu, di air dikocor sampai esnya dia meleleh. Apakah bisa mengenai si termostat? Apakah nggak konslet? Ya kalau airnya masih ada di dalamnya ya pasti konslet. Namun termostat ini kan pasti ada ventilasi air, ventilasi lubang-lubang. Nah itu pasti airnya nggak bakalan dia ngembang di dalam ini, nggak bakalan ya, karena yo itu tadi suhu dingin. Nah jadi nggak bakalan. Nah gitu. Oke. Nah yang ketiganya, ini kasus ketiga karena lampunya nggak ada nih ya, kita nanti ganti aja lah. Mungkin kalau ada lampunya ya saya ganti, kalau nggak ada ya sudah, entah kapan mau dibelikan gitu aja. Nah, kalau nggak mau atau beresiko nggak berani pakai air ya pakai hot gun tadi bisa ya, dipanaskan pakai hot gun atau hair dryer sampai dengan meleleh, atau enggak dibiarkan terbuka seperti ini, maka air juga akan turun sendirinya, akan leleh dengan sendirinya. Atau dibantu dengan kipas angin. Nah bisa itu, bantu kipas angin, dihadapkan aja ke ruangan freezer, nanti dia akan meleleh. Sekalian dibersihkan ya, tak laundry aja tadi gitu ya. Oke, sampai basah kayak gini ya. Nah itu bongkahan-bongkahan esnya masih ada bekasnya. Oke, ini dagingnya. Nah. Oke lur, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dulu, kita kembali lagi ke video-video berikutnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, terima kasih, mantap.